Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Warji. Dan kali ini teman-teman, kita akan membahas Google Doodle di tanggal 9 Februari tahun 2022 ini ya teman-teman. Tanggal 9 Februari Google Doodle membuat sebuah logo khusus dimana untuk memperingati seorang atlet baseball yang disitu dia juga merupakan seorang pejuang kesetaraan gender dan kesetaraan ras yang bernama Tony Stone. Dilihat dari namanya, dia adalah seorang laki-laki. Tetapi tahukah kalian bahwa ternyata Tony Stone ini adalah perempuan Afrika Amerika yang di situ dia memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang kulit hitam untuk ikut dalam klub baseball pria. Di sini ada yang aneh karena apa? Karena dia itu perempuan tetapi ikut di klub baseball yang isinya itu semuanya laki-laki. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai profil dari seorang Tony Stone ini dan kenapa dia bisa menjadi logo Google Doodle di tanggal 9 Februari, mari kita simak video kali ini. Mengenang Tony Stone, 9 Februari 2022. Untuk menghormati bulan sejarah hitam Amerika Serikat, Google Doodle hari ini diilustrasikan oleh San Francisco, artis tamu yang berbasis di C.A. Monique Ray merayakan atlet Marsenia Tony Stone yang mengatasi diskriminasi gender dan ras untuk menjadi wanita pertama dalam sejarah yang bermain baseball profesional sebagai pemain reguler di Liga Baseball Utama pria. Pada hari ini tahun 2021, Stone dilantik ke dalam Hall of Fame olahraga Minnesota. Marsenia Lil Stone lahir pada tahun 1921 di Bluefield, Virginia Barat selama era pemisahan rasial yang jelas dalam olahraga Amerika. Pada tahun 1931, Stone pindah ke Santa Paul, Minnesota, di mana ia mengembangkan atletisnya yang luar biasa di taman bermain umum kota dan lapangan baseball. Pada usia 15 tahun, Twin Cities Colored Giant yang semuanya laki-laki melanggar konvensi gender dengan membawa Stone ke daftarnya. Pada tahun 1946, Stone bertarung dengan San Francisco Sea Lions, menandai awal karirnya di bidang profesional yang termasyur. Tony Stone lahir pada 17 Juli 1921 dan meninggal pada 2 November 1996. Lahir sebagai Marsenia Lil Stone di West Virginia, adalah anak pertama dari 3 wanita yang bermain di baseball profesional penuh waktu untuk Indianapolis Clowns. Di sebelumnya semuanya laki-laki untuk di Liga Negro Baseball profesional ini. Ini juga menjadikannya wanita pertama yang bermain sebagai pemain reguler di tim baseball profesional Liga Besar Amerika. Seorang pemain baseball dari masa kecilnya, dia bermain untuk San Francisco Sea Lions, New Orleans Crawlers, Indianapolis Clowns, dan Kansas City Monarchs sebelum pensiun dari baseball pada tahun 1954. Mampu berlari 100 yard dalam 11 detik dan mempertahankan rata-rata pukulan 0.243 saat bersama para badut. Stone kadang diejek oleh rekan satu timnya. Setelah diberitahu dan diejek, pulang dan perbaikilah suamimu biskuit. Tidak terpengaruh dengan hal itu, bagaimanapun selama pertandingan berlangsung pada tahun 1953, dia memukul satu dari lapangan fansball yang disampaikan oleh pemain legendaris Satchel Paige. Maksudnya itu di sini dia pada saat bertanding melawan manapun itu pasti dia diejek oleh bukan dari lawannya tapi malah dari rekan-rekan satu timnya. Maksudnya itu, kamu pulang saja sana, urusi suamimu, urusi membuatkan biskuit untuk suamimu, karena dia kan perempuan gitu. Tapi hal ini tidak menjadi masalah bagi dia karena dia membalasnya dengan prestasi. Rata-rata pukulannya yang luar biasa dari 0 atau poin 280 membuatnya mendapatkan tempat di bangku cadangan dengan tim All-Star Liga Negro. Sementara dia terus melakukan perjalanan melintasi Amerika Serikat, bermain baseball kedua untuk liga kecil New Orleans Crawlers pada tahun 1953. Stone mengisi tempat calon Hall of Famer Hank Aaron sebagai baseman kedua untuk Indianapolis Clowns, salah satu tim paling bergengsi di liga. Tidak terpengaruh oleh ejekan selama musim debutnya dengan badut, Stone memukul satu dari Cecil Pitts yang secara luas dianggap sebagai pelempar terbaik dalam sejarah Liga Negro.
Nah di sini walaupun dia diejek sebagai badut karena memang ya ada isu-isu rasialis ya, isu-isu rasialis dan gender gitu, tapi mampu dijawab dengan prestasi sebagai pelempar terbaik dia. Stone bermain bersama pemain legendaris seperti Jackie Robinson sepanjang karirnya sebelum pensiun dari baseball profesional, yaitu pada tahun 1954. Sebagai legenda, pada tahun 1990, 6 Maret dinyatakan sebagai hari Tony Stone di kota kelahirannya yang diadopsi di Santa Paul, tempat generasi pemain baseball masa depan berlatih di bawah lampu lapangan batu Tony, atau lapangan Tony Stone maksudnya. Dia telah dihormati oleh beberapa pemeran di Hall of Fame Baseball Nasional dan pada tahun 1993 dilantik ke dalam Hall of Fame Olahraga Wanita Internasional. Ini untuk Anda, Tony Stone. Terima kasih telah menunjukkan kepada dunia apa tekad dan cinta yang tak terhentikan untuk game ini dapat dicapai. Nah ini terjemahannya itu agak-agak mosak-masik gitu ya, tapi nggak masalah. Dan ini adalah yang khusus, terima kasih khusus kepada keluarga Tony Stone atas kemitraan mereka dalam proyek ini. Di bawah ini adalah keluarga, yaitu bernama Maria E. Bartlow, Monica D. Frank, Odin Bartlow, Sean Bartlow, dan semua ini adalah keponakan dari Tony Stone ini. Mereka merefleksikan kehidupan bibi mereka di Google Doodle pada hari ini. Dan berikutlah hasil dari wawancara tersebut. Hadiah Tony adalah bermain olahraga dan dia dirayakan hari ini karena dia berjuang untuk bermain di klub baseball pria di Minnesota. Dengan bantuan pendetanya yang berbicara dengan pelatih klub baseball, Tony masuk ke klub. Dia adalah wanita kulit hitam pertama yang bermain di Liga Putra Minnesota. Selama karir Tony, dia menderita prasangka memalukan dari penonton dan rekan satu timnya. Namun dia tidak pernah membiarkan hal itu menghentikannya bermain baseball. Dia berdiri di depan pemain lain, pergi ke lapangan dan memainkan permainan. Dia biasa berkata, "Saya seorang wanita kulit hitam, dan saya ingin dan akan bermain baseball di baseball pria. Saya bahkan tidak dibayar dengan jumlah uang yang sama dengan yang dihasilkan oleh orang-orang ini. Tapi saya melakukannya karena saya menyukai permainannya. Dan saya melakukannya untuk menunjukkan kepada wanita lain bahwa mereka juga bisa melakukannya. Ingat, seorang wanita juga memiliki mimpinya." Sebagai anak-anak, kita ingat bibi Tony dan suaminya Aurelius Alberga atau Paman Pescia yang mencintai dan memujanya. Bibi Tony dan Paman Pescia akan selalu mendorong kami untuk mencari tahu apa yang ingin kami lakukan dalam hidup dan melakukannya terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Jika itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan, jangan biarkan apapun menghalanginya. Terlepas dari betapa sulitnya perjuangan itu, tetap lakukan dan setelah itu selesai, Anda akan melihat apa yang telah Anda capai. Bibi Tony, kata mereka, senang mengunjungi sekolah dan berbicara dengan anak-anak tentang hari-harinya di baseball. Dia selalu memiliki senyum hangat dan mengingatkan anak-anak sekolah bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan jika mereka bisa atau berani mencoba. Dia akan senang melihat banyak peluang yang telah dicapai wanita saat ini, terutama wanita kulit hitam. Nah itu adalah penjelasan dari profil seorang Tony Stone, wanita pertama berkulit hitam yang masuk Liga Baseball Negro di Amerika Serikat di kelas. Nah itulah teman-teman profil dari Tony Stone, dimana Tony Stone ini memang benar-benar kekeh dengan impiannya bahwa wanita itu harus bisa juga mempunyai mimpi gitu, mempunyai impian yang jika dia percaya maka akan bisa dicapai. Hal yang paling bisa kita pelajari ataupun yang inspirasi yang bisa kita dapatkan dari seorang Tony Stone ini adalah yaitu tadi, seorang pemuda ataupun pemudi ataupun setiap orang harusnya mempunyai mimpi, yang mana mimpi itu harus diperjuangkan dengan sebenar-benarnya ataupun sekuat-kuatnya. Jika percaya dan yakin bahwa impian itu bisa dicapai, maka teruslah berusaha untuk mencapainya. Ketika mimpi itu akan dicapai, biasanya banyak rintangan, banyak halangan dan banyak cacian makian, mungkin juga bisa seperti itu. Tapi abaikan itu semua, karena yang terpenting adalah nilai kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian kita terhadap diri kita sendiri akan menentukan kemana kita akan melangkah, dan pasti impian itu bisa tercapai dengan usaha kita sendiri gitu. Dan terlebih lagi bahwa Tony Stone ini adalah seorang wanita dan juga ras kulit hitam, dimana di Amerika kan memang ras kulit hitam agak-agak gimana gitu kan. Dia itu pengen ikut di kompetisi Liga Baseball yang dimana klubnya ini adalah laki-laki semua gitu, tapi karena usahanya
dan karena memang cacian makian dari teman-temannya sendiri itu dijawab dengan prestasi dan juga tindakan yang menghasilkan nilai lebih bagi dia, maka dia akhirnya diterima di situ. Impiannya bisa tercapai. Dan tadi juga dijelaskan inspirasi yang didapatkan oleh keponakan-keponakan dari Tony Stone ini. Demikian luar biasanya beliau sampai ke tempat-tempat pelatihan dari anak-anak yang bermain baseball tersebut dan menginspirasi mereka ataupun memotivasi mereka untuk bisa meraih impian-impian yang mereka impikan. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Intinya adalah have a dream, believe it, and take action to receive it. Terima kasih. Bye-bye.